Tachahau, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang makna kematian dalam kebudayaan Cina. Dengan saya Karina Liandra, dan saya akan menjelaskan tentang sejarah dan filosofi kematian dalam budaya Cina. Jadi, masyarakat Tiongkok itu mempercayai bahwa orang yang telah meninggal dunia akan tinggal di dunia lain, sehingga orang-orang yang meninggal itu akan dibawakan barang-barang berharga selama hidupnya, seperti emas, perhiasan, dan barang-barang pakaian dan barang-barang berharga lainnya. Mereka percaya barang-barang tersebut dapat menemaninya saat di alam kubur atau di dunia lain tersebut. Praktik pemakaman budaya Tiongkok. 1. Persiapan pemakaman. Dalam mempersiapkan pemakaman Tiongkok biasanya ditugaskan kepada kerabat yang lebih muda. Bagian ini merupakan prinsip kesalehan, berbakti, dan pengabdian kepada orang tua yang dipegang oleh Konfusian. Dalam menentukan tanggal yang tepat untuk upacara pemakaman Tiongkok, biasanya kerabat berkonsultasi dengan almanak Cina. 2. Pakaian pemakaman Tiongkok. Di Tiongkok, orang-orang yang hadir ke pemakaman mengenakan warna yang suram seperti hitam. Pakaian berwarna-warni dan cerah, terutama merah, harus dihindari karena dikaitkan dengan ketidakbahagiaan. Semua warna putih diterima jika almarhum berusia 80 tahun atau lebih. Warna merah jambu atau merah dapat diterima karena merupakan perayaan. Untuk orang yang meninggal mengenakan jubah putih dan amplop putih berisi uang kertas yang terselip di tangannya. 3. Kebangkitan. Seringkali terjadi sesuatu sebelum pemakaman yang dapat memakan waktu beberapa hari. Keluarga dan teman-teman membawa bunga yang merupakan rangkaian rumit dari spanduk-spanduk dengan kata-kata tertulis di atasnya dan amplop putih penuh dengan uang tunai. 4. Pemakaman. Keluarga membakar kertas jos atau kertas roh di pemakaman untuk memberitahu orang yang mereka cintai bahwa mereka akan pergi dengan tenang ke akhirat. 5. Setelah pemakaman. Setelah upacara pemakaman atau kremasi akan segera diadakan. Dalam pemakaman atau kremasi biasanya ada band yang disewa untuk memimpin prosesi dengan memainkan musik keras untuk menakuti hantu atau roh jahat yang ada di sekitarnya. Keluarga berpakaian berkabung dan berjalan di belakang band diikuti oleh mobil jenazah atau sedan yang membawa peti mati. Selanjutnya itu ada perubahan dan adaptasi modern. Yang pertama, dari pemakaman ke kremasi. Tradisi pemakaman Tiongkok secara historis menekankan pemakaman sebagai cara untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Namun saat ini kremasi telah menjadi semakin populer, terutama di daerah perkotaan. Yang kedua, pengaruh modernisasi dan pragmatisme. Modernisasi dan pragmatisme telah secara signifikan mempengaruhi praktik pemakaman Tiongkok. Generasi muda Tiongkok yang tumbuh dalam lingkungan yang semakin sekuler dan materialistik cenderung kurang terikat pada tradisi pemakaman tradisional. Mereka lebih memilih pendekatan yang lebih praktis dan efisien dalam menghadapi kematian. Modernisasi juga telah menyebabkan munculnya layanan pemakaman modern yang menawarkan berbagai pilihan, seperti kremasi, pemakaman virtual, dan layanan pemakaman online. Layanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan generasi muda yang sibuk dan berorientasi pada teknologi. Yang ketiga itu ada perubahan dalam upacara pemakaman. Upacara pemakaman tradisional Tiongkok biasanya merupakan proses yang rumit dan panjang, yang melibatkan banyak ritual dan tradisi. Namun, saat ini upacara pemakaman telah menjadi lebih sederhana dan efisien. Beberapa perubahan utama yang terjadi meliputi upacara pemakaman modern cenderung lebih pendek daripada upacara tradisional dengan menekankan yang lebih besar pada kesederhanaan dan efisien. Lalu, pakaian berkabung tradisional seperti pakaian putih telah diganti oleh pakaian yang lebih kasual dan praktis. Yang keempat ada simbolisme dan artefak pemakaman. Simbolisme memainkan peran penting dalam upacara pemakaman Tionghoa. Setiap elemen yang digunakan memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan kepercayaan dan filosofi Tionghoa tentang kehidupan dan kematian. Pertama ada warna putih, sering digunakan dalam pemakaman sebagai simbol duka, cita, dan kesucian. Kemudian ada warna merah yang biasanya melambangkan kebahagiaan, kadang digunakan dalam konteks tertentu untuk melindungi diri dari roh jahat. Kemudian ada bunga dan tanaman. Bunga Kristen sering digunakan dalam pemakaman karena melambangkan kesedihan dan penghormatan. Tanaman pinus dan bambu juga sering hadir dalam melambangkan ketahanan dan panjang umur. Kemudian ada lilin dan hio dibakar selama upacara pemakaman untuk menghormati arwah leluhur dan membantu membimbing almarhum ke alam baka.
Yang kedua adalah artefak yang digunakan dalam pemakaman. Pemakaman Tionghoa tidak hanya berfungsi sebagai penghormatan kepada yang meninggal, tetapi juga sebagai simbol harapan dan doa bagi roh di alam baka. Yang pertama ada peti mati. Peti mati seringkali dihiasi dengan ukiran dan simbol yang melambangkan keberuntungan dan perlindungan. Bentuk dan bahan peti mati juga dipilih dengan hati-hati sesuai dengan prinsip Feng Shui, perhiasan, dan barang-barang pribadi. Kemudian ada barang-barang pribadi almarhum, seperti pakaian, benda-benda, sering dimasukkan ke dalam peti mati. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa almarhum memiliki semua yang mereka butuhkan di kehidupan setelah mati. Kemudian ada uang kertas dan barang-barang kertas. Uang kertas dan barang-barang kertas seperti rumah, mobil, dan pakaian sering dibakar selama upacara pemakaman. Ini dipercaya akan berubah menjadi barang nyata di alam baka, menyediakan kebutuhan almarhum di sana. Yang ketiga, ada simbolisme dalam ritual dan upacara. Ritual dan upacara pemakaman Tionghoa penuh dengan simbolisme yang mencerminkan kepercayaan dan ilmu-ilmu budaya. Prosesi pemakaman. Prosesi pemakaman biasanya dimulai dari rumah duka menuju tempat pemakaman. Selama prosesi, keluarga dan teman-teman mengikuti peti mati sambil membawa lilin dan hiyo melambangkan penerangan jalan bagi roh almarhum. Kemudian ada makanan persembahan. Makanan persembahan seperti buah-buahan, daging, dan minuman disajikan di altar pemakaman. Ini melambangkan penghormatan dan doa agar almarhum mendapatkan makanan yang cukup di alam baka. Kemudian ada plakat nama. Plakat nama yang ditempatkan di altar pemakaman berfungsi sebagai tanda penghormatan dan pengingat bagi keluarga yang ditinggalkan. Plakat ini seringkali dihiasi dengan kaligrafi indah yang mencantumkan nama dan gelar almarhum. Selanjutnya ada pengaruh budaya kematian terhadap masyarakat. Yang pertama itu ada budaya untuk menghormati para leluhur. Jadi saat ada anggota keluarga ataupun leluhur yang meninggal dunia, ritual pemakaman dan persembahan ini dilakukan agar leluhur mereka merasa dihormati oleh para masyarakat. Dan persembahan ini juga dipercaya dapat membawa keberuntungan dan kesejahteraan bagi anggota keluarga yang menyelenggarakan dan bagi keturunannya kelak. Kemudian pengaruh yang kedua ada pengaruh Feng Shui. Nah, pengaruh Feng Shui ini dalam kematian cukup berpengaruh. Contohnya untuk lokasi pemakaman. Jika lokasi pemakamannya tepat, itu dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi orang yang meninggal tersebut ataupun bagi keluarganya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengaruh sosial dan kultural. Jadi, upacara kematian dalam pemakaman di Tiongkok ini dapat mengeratkan tali persatuan di antara anggota keluarga dan komunitas. Nah, orang Tiongkok percaya bahwa kematian itu dapat menjaga keseimbangan karena mengikat generasi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kematian dalam budaya Tiongkok merupakan salah satu budaya yang menunjukkan nilai-nilai dan kepercayaan budaya secara mendalam. Masyarakat Tiongkok percaya bahwa kematian bukan merupakan akhir dari segalanya. Tujuan dari upacara pemakaman ini adalah untuk menghormati almarhum. Mereka membantu mereka dalam transisi menuju kehidupan berikutnya dan mempertahankan hubungan yang baik dengan leluhur mereka. Banyak orang Tiongkok di seluruh dunia menghormati dan melakukan tradisi ini. Tradisi ini telah diwariskan selama bergenerasi dan terus dipraktekkan hingga saat ini meskipun beberapa perubahan telah terjadi baru-baru ini.